Saudara-saudaraku, takut akan Tuhan permulaan segala hikmah. Dan takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dan juga taat melakukan firman-Nya. Menjauhkan kejahatan, tidak ada lagi memimpin dan menguasai kita sehingga hanya terarah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, sehingga kita boleh berhikmat sampai kita bisa menghakimi malaikat-malaikat.
memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh membuka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami, telinga kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami juga yang mengikuti ibadah ini lewat sambungan internet. Engkau juga yang menjamah hati kehidupan mereka dengan kuasa Roh yang kudus. Di saat firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh menangkap isi hati-Mu, dan dengan kekuatan daripada Roh-Mu kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga itu boleh membawa kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada-Mu. Pimpin Tuhan di dalam penyampaian pendengaran firman-Mu pada saat sore malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Kau yang menguduskan, Kau yang mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah firman-Mu yang dibukakan Tuhan, firman-Mu yang kami butuhkan pada akhir zaman ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh semakin mendapatkan makanan rohani yang boleh menyehatkan rohani kami, yang boleh membawa pertumbuhan dalam rohani kami, sampai kehidupan kami tidak bercacat celah. Terlebih kalau pada waktu Engkau datang kembali, kami boleh layak di hadapan-Mu. Segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar itu semua ditolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah dan Roh Allah saja yang bekerja, sehingga kami semua boleh terarah kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur, berterima kasih sampai saat ini Tuhan masih menolong kita boleh beribadah. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan berikan kepada kita pandangan mata rohani, maka pendengaran firman, dan kalau kita imani itu seperti pandangan rohani, kita bisa melihat begitu jauh pekerjaan Tuhan. Dan bila dimana kita menyerahkan hidup kita kepada kebenaran firman, kita nanti akan bisa bersama Tuhan di dalam tempat yang Tuhan janjikan. Ini saudara-saudaraku, bila kita beribadah dengan sungguh-sungguh, itu sebabnya apapun yang terjadi, kita akan berusaha, saudaraku, sehingga seperti nyanyian itu juga, hidup ini adalah kesempatan tidak hanya melayani Tuhan, tapi kesempatan juga membawa kita di dalam ketentuan, ketetapan untuk berkenan dipilih Tuhan, untuk kita
menyertai Dia. Ada masanya kita bisa duduk di tahta penghakiman, duduk di tahta penghakiman, sehingga kegenapan firman Tuhan akan terjadi bila nanti kita di dalam kerajaan 1000 tahun itu, kita juga akan menghakimi sampai pun malaikat-malaikat. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 saya akan baca demikian. Ayat yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, takut akan Tuhan permulaan segala hikmat, dan takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dan juga taat melakukan firman-Nya. Menjauhkan kejahatan, tidak ada lagi memimpin dan menguasai kita sehingga hanya terarah kepada Tuhan, dan firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, sehingga kita boleh berhikmat sampai kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Ini luar biasa. Itu sebabnya gereja Tuhan yang benar itu adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar, mengerti mempersiapkan diri, mengerti juga nanti bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, dan selanjutnya selama-lamanya menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya perjalanan rohani kita dimulai menerima keselamatan, dan iman kita semakin diperkokoh. Kita melihat pemeliharaan, terjadi mujizat-mujizat pertolongan, terjadi mujizat-mujizat kesembuhan. Itu semua dari Tuhan. Tetapi saudaraku, walaupun itu semua adalah kebutuhan dan itu suatu hal yang sangat baik, namun itu belum sudah selesai sebegitu saja. Jadi semua itu harus ditingkatkan lagi. Kemana harus ditingkatkan? Dalam Matius pasal yang ke-7, saya mau mengajak kita membaca di dalam ayat yang ke-21 mulai, dan kita akan perhatikan beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudaraku, sudah mengadakan banyak perkara. Kalau kita perhatikan di sini, ya, disebutkan oleh mereka, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara-saudaraku, bernubuat ini bukan berarti salah, tetapi ibarat mau mendapat titel kesarjanaan. Jangankan SD, TK juga boleh bagus. Baru SD, SMP, SMA, kadang disebut SMU, kuliah, baru nanti masuk jadi sarjana. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ada tahap-tahapan, ada tingkat-tingkatan, tidak hanya separuh-separuh, tapi harus semakin lengkap. Itu sebabnya bernubuat tidak salah, melakukan mujizat, mengadakan mujizat tidak salah, bernubuat tidak salah, mengusir setan tidak salah, mengadakan banyak mujizat tidak salah. Tapi harus dilanjutkan benar-benar melakukan firman sampai membawa kita dewasa rohani, sampai membuat kita tidak bercacat celah. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang memotong segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu di dalam Ibrani 14 ayat 12 dan 13, walaupun kita tidak akan baca saat ini. Jadi bukan salah mengadakan mujizat, bukan salah mengusir setan, bukan salah mengadakan perkara-perkara ajaib, bukan salah bernubuat, tapi harus ditingkatkan perlakuan kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga disebut tidak bercacat celah. Inilah pergumulan kita, supaya nanti Tuhan tidak akan berkata, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi apapun yang kita lihat ini mereka lakukan, tidak ada yang salah. Berseru Tuhan, Tuhan tidak salah. Bernubuat tidak salah. Mengusir setan juga tidak salah. Mengadakan banyak mujizat juga demi nama Tuhan, apalagi demi nama Tuhan, tidak salah. Ya, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Pelaku firman Tuhan itu akan membawa kita segambar dan serupa dengan Allah, tidak bercacat celah. Karena di dalamnya kita semua telah diterangi, dalamnya kita sudah disucikan,
Sehingga di dalam Yohanes juga disebutkan mereka sudah suci karena firman yang sudah saya sampaikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kita ya saat-saat akhir ini, biar kita memakai semuanya, kita ditingkatkan dalam rohani sampai tidak ada cacat, tidak ada celahnya, sehingga kita boleh berkenan kepada Bapa di sorga, sehingga kita disebutkan telah dibentuk, telah dicipta sesuai dengan gambar dan rupa daripada Tuhan. Karena kita sudah selalu menerima firman yang menyucikan kita semuanya. Saudara-saudaraku, kesempatan yang baik ini kita akan menyembah Tuhan, berserah kepadanya, supaya di dalamnya kita bisa mengalami pembentukan daripada Tuhan itu, sehingga benar-benar kita akan semakin dibawa kepada ya rencana daripada Tuhan itu, gereja yang tidak bercacat celah. Ini saudaraku yang harus semakin terjadi bagi kehidupan kita. Kita semakin dibentuk, kita semakin dibawa untuk sampai semakin segambar dengan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku, sangat penting bagi kita untuk memiliki ketaatan kepada firman, sehingga dengan itu kita bisa mencapai semua yang dikehendaki Bapa di surga. Kalau pikiran manusia mustahil, sulit. Tapi kalau kita berserah kepada firman Tuhan, ada ketaatan hari demi hari, Tuhan pasti akan membimbing kita. Kalau bangsa Israel dibimbing hari demi hari sampai 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita dari hidup lama semakin dikuduskan sampai tidak bercacat celah. Ya, saya bacakan sedikit bagi kita pandangan dan juga menjadi bagaikan mal di dalam hidup kita. Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini yang saya baca adalah Ibrani pasal 5, sekarang 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kalau kita bisa selamat itu sudah baik, tapi kalau Yesus, dia harus menderita dan ketaatan yang sangat dalam, karena dia adalah inti dari seluruhnya. Dan kalau kita juga bisa dipakai sesuai penyerahan kita,
Itu juga yang sangat indah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita semua ini adalah di dalam perlombaan yang sangat indah dan kesempatan yang sangat indah. Dalam kesempatan ini kita mau berserah, biar Tuhan pimpin kita, dan semakin setia semakin teguh. Mari kita akan nyanyian pujian bagi Tuhan.